Tahun 1960-an awal, Indonesia masih berusia muda. Negara ini baru saja keluar dari cengkeraman penjajahan panjang Belanda. Namun bayang-bayang kolonialisme masih menancap di tubuhnya. Hampir seluruh wilayah bekas Hindia Belanda telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah proklamasi 1945 dan pengakuan kedaulatan 1949. Tetapi, ada satu wilayah yang tetap menjadi duri di hati bangsa, Irian Barat, atau yang lebih dikenal sebagai Papua Barat. Sejak awal, Belanda bersikeras mempertahankan wilayah itu. Mereka beralasan Irian Barat berbeda secara etnis dan budaya dengan wilayah Indonesia lainnya. Namun alasan itu jelas mengandung kepentingan terselubung. Tanah Papua kaya akan sumber daya alam, emas, tembaga, dan hutan yang luas. Selain itu, Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai simbol terakhir kejayaan kolonial mereka di Asia Tenggara. Indonesia memandang sikap itu sebagai bentuk penghinaan. Bagi Soekarno, Presiden pertama Indonesia, membiarkan satu bagian tanah air terjajah sama artinya dengan membiarkan kedaulatan bangsa diinjak-injak. Suasana politik dunia pada saat itu pun bergejolak. Perang dingin antara Blok Barat, AS dan Sekutu NATO, dan Blok Timur, Uni Soviet dan negara sosialis sedang membelah dunia. Indonesia, sebagai negara baru yang berusaha mencari jalannya sendiri, memainkan peran unik dalam konstelasi tersebut. Soekarno sering menegaskan bahwa Indonesia adalah bagian dari gerakan non-blok. Tetapi pada saat yang sama, ia dengan cerdik memanfaatkan rivalitas Amerika dan Soviet untuk memperkuat posisi negaranya. Di tengah pusaran politik dunia itulah, isu Irian Barat semakin memanas. Diplomasi demi diplomasi digelar sejak tahun 1950-an. Indonesia mencoba menempuh jalan damai melalui meja perundingan, namun berkali-kali Belanda menolak. Mereka justru memperkuat kehadiran militer di Papua Barat, membangun basis udara dan laut, serta menyiapkan pasukan khusus untuk mempertahankan wilayah itu. Bahkan, Belanda mulai merancang rencana kemerdekaan boneka bagi Papua agar wilayah tersebut terlepas sepenuhnya dari Indonesia. Soekarno tidak tinggal diam. Ia menilai Belanda sedang memainkan siasat lama, divide et impera, politik pecah belah yang telah lama digunakan untuk melemahkan bangsa Nusantara. Hati Soekarno terbakar. Baginya, mempertahankan Irian Barat bukan hanya soal tanah, melainkan juga soal harga diri bangsa. Ia sering berkata dalam pidato-pidatonya, selama Irian Barat belum kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, selama itu pula revolusi Indonesia belum selesai. Kata-kata itu membakar semangat rakyat. Dari Sabang sampai Merauke, pekik Irian Barat menggema di jalanan. Rakyat berbaris, mahasiswa menggelar aksi, para pekerja menyumbangkan tenaga dan dana, sementara para seniman menciptakan lagu-lagu perjuangan tentang Irian Barat. Suasana nasional kembali menggelegak seolah-olah Indonesia baru saja lahir kembali. Di sisi lain, militer Indonesia mulai mengasah taringnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih relatif muda, tetapi semangatnya menyala-nyala. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, yaitu perang terbuka melawan Belanda. Namun, bukan perkara mudah. Kekuatan militer Belanda saat itu masih cukup kuat, apalagi mereka didukung oleh sekutu mereka di barat. Angkatan Laut Kerajaan Belanda memiliki kapal perang modern, pesawat tempur canggih, dan pasukan yang terlatih. Jika Indonesia nekat maju tanpa persiapan matang, akibatnya bisa fatal. Soekarno tahu itu. Karena itu ia memainkan diplomasi ganda. Di satu sisi tetap berusaha mencari jalan damai melalui PBB, di sisi lain mempersiapkan kekuatan militer besar-besaran. Dukungan Uni Soviet menjadi krusial. Dengan hubungan yang makin erat, Indonesia mendapat pasokan senjata modern dalam skala besar, kapal selam kelas Whiskey, pesawat pembom strategis Tu-16, pesawat tempur MiG-17 dan MiG-21, serta berbagai persenjataan lain. Perlahan-lahan, Indonesia mulai menyaingi kekuatan militer Belanda di kawasan itu. Meskipun begitu, rakyat Indonesia tidak hanya menunggu bantuan asing. Semangat gotong royong mewarnai persiapan perjuangan. Di desa-desa, orang-orang berlatih baris berbaris.
Di kota-kota, mahasiswa dan pemuda membuat laskar sukarela. RRI dan surat kabar tiap hari memberitakan perkembangan tentang Irian Barat, menciptakan suasana nasional yang penuh ketegangan sekaligus harapan. Latar belakang inilah yang akhirnya melahirkan Trikora, Tri Komando Rakyat. Namun sebelum itu diumumkan, suasana Indonesia sudah dipenuhi oleh aura perjuangan. Di rumah-rumah sederhana, rakyat mendengar kabar dari radio dengan wajah tegang. Mereka membayangkan anak-anak muda sebaya mereka mungkin akan segera berangkat ke medan perang di hutan-hutan Papua yang lebat. Para orang tua meneteskan air mata, bangga sekaligus takut. Di tengah semua itu, nama Soekarno disebut dengan rasa hormat, sang pemimpin yang dianggap membawa suara seluruh bangsa. Sementara itu di markas militer, para perwira tinggi duduk mengitari peta besar Irian Barat. Dengan wajah serius mereka menandai garis pantai, pegunungan, dan rute laut. Perdebatan sengit terjadi. Bagaimana cara terbaik menghadapi Belanda? Apakah dengan infiltrasi pasukan kecil atau dengan serangan besar-besaran? Situasi semakin tegang ketika laporan intelijen menyebutkan bahwa Belanda mulai mengerahkan pasukan tambahan ke Biak dan Manokwari. Mereka bahkan membangun lapangan terbang baru untuk menampung pesawat tempur mereka. Artinya, jika perang benar-benar pecah, Indonesia akan menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Namun semangat rakyat tak tergoyahkan. Indonesia telah bertekad bulat, Irian Barat harus kembali. Disinilah kisah besar itu bermula. Sebuah kisah tentang tekad bangsa muda yang menolak ditindas, tentang seorang presiden yang berani menantang bekas penjajahnya, dan tentang jutaan rakyat yang siap mengorbankan segalanya demi satu kata, merdeka. Awan gelap mulai menggantung di ufuk barat, tetapi di balik kegelapan itu ada cahaya tekad yang menyala. Trikora masih berstatus bayangan, namun semangatnya sudah merambat ke seluruh nadi bangsa. Sejarah sedang bersiap untuk menorehkan salah satu bab terpentingnya. Malam itu, tanggal 19 Desember 1961, udara Yogyakarta terasa berbeda. Ribuan orang memadati alun-alun utara, menunggu dengan gelisah. Mereka tahu sesuatu yang besar akan diumumkan oleh Presiden Soekarno. Lampu-lampu jalan berkilauan, sementara semangat rakyat membara di dada masing-masing. Dari anak kecil hingga orang tua, semua datang, seakan merasakan bahwa mereka akan menjadi saksi sejarah. Soekarno tiba dengan langkah tegap. Mengenakan seragam putih kebesarannya dan peci hitam, ia berjalan ke mimbar dengan sorotan lampu yang membuat wajahnya terlihat semakin tegas. Di hadapannya, lautan manusia bersorak, mengangkat tangan, dan meneriakan, "Hidup Bung Karno! Hidup Irian Barat! Merdeka!" Suasana itu bukan sekedar keramaian, ada nuansa religius, hampir mistis. Orang-orang memandang Soekarno bukan hanya sebagai presiden, melainkan sebagai pembawa obor revolusi. Ketika mikrofon didekatkan, suara Soekarno menggema dengan lantang, membelah malam Jogja. "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air!" Sorak-sorai membahana, orang-orang mendengarkan dengan napas tertahan. Lalu kalimat-kalimat berikutnya menjadi abadi. "Hari ini saya umumkan Trikora, Tri Komando Rakyat. Pertama, gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air kita." Kalimat itu menghantam seperti petir. Rakyat bersorak. Beberapa menitikan air mata. Mereka tahu inilah panggilan yang sudah lama ditunggu. Trikora bukan sekedar pidato, tetapi sebuah perintah. Dan bagi jutaan rakyat Indonesia, perintah itu adalah panggilan jiwa. Atmosfer nasionalisme yang menggelegak. Pidato Soekarno malam itu menyulut api nasionalisme di seluruh penjuru negeri. Keesokan harinya, koran-koran besar memuat berita utama. Trikora diumumkan. Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan ulang pidato Bung Karno berulang kali, hingga rakyat dari desa terpencil di Sumatera sampai kampung kecil di Nusa Tenggara bisa mendengarnya.
Para mahasiswa berbaris di jalan-jalan membawa spanduk bertuliskan, "Bebaskan Irian Barat sekarang juga!" Di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota-kota besar lainnya demonstrasi rakyat mendukung Trikora berlangsung tiada henti. Bahkan di kampung-kampung, suasana berbeda terasa. Orang-orang berkumpul di balai desa mendengarkan rekaman pidato Bung Karno dengan penuh hikmat. Anak-anak muda bersorak, berjanji siap maju bila dipanggil. Kaum ibu menyiapkan bekal makanan dan pakaian seakan-akan perang sudah di depan mata. Trikora telah menjelma menjadi nyawa baru bagi revolusi Indonesia. Reaksi militer. Bagi militer Indonesia, Trikora adalah aba-aba yang jelas. Panglima-panglima besar segera menggelar rapat darurat. Jenderal Aha Nasution sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan bersama Laksamana Madya R.E. Martadinata dari TNI AL, Laksamana Udara Omar Dhani dari TNI AU, serta Mayor Jenderal Soeharto dari Angkatan Darat mulai menyusun strategi. Mereka sadar, komando presiden berarti operasi militer dalam skala besar. Indonesia harus benar-benar siap menghadapi Belanda yang sudah menyiagakan armada modern di Papua Barat. Maka dalam minggu-minggu setelah pengumuman Trikora, persiapan militer Indonesia meningkat pesat. Latihan tempur digelar, pasukan khusus dipersiapkan, kapal perang patroli intensif di lautan, dan pangkalan udara dipenuhi oleh jet tempur MiG yang baru datang dari Uni Soviet. Rakyat menyebutnya dengan bangga sebagai konfrontasi Irian Barat. Panggung diplomasi yang tegang. Namun Trikora bukan hanya soal senjata. Dunia internasional pun ikut terguncang. Amerika Serikat yang khawatir konflik bersenjata akan memicu intervensi Soviet di Asia Tenggara, mulai menekan Belanda agar mau berunding. Uni Soviet sendiri mendukung penuh Indonesia, bahkan siap mengirim lebih banyak bantuan militer. PBB menjadi arena baru pertarungan diplomasi. Delegasi Indonesia dengan lantang menyuarakan bahwa Irian Barat adalah bagian sah dari Republik. Sementara itu, Belanda mencoba menjustifikasi posisinya dengan alasan hak menentukan sendiri bagi rakyat Papua. Namun di balik semua itu, jelas mereka tidak ingin kehilangan wilayah strategis yang kaya sumber daya. Di ruang-ruang diplomasi itu, semangat Trikora terus menjadi bahan bakar bagi para diplomat Indonesia. Mereka berbicara dengan keyakinan penuh, seakan suara rakyat dari Sabang sampai Merauke menyertai setiap kata. Suasana rakyat antara bangga dan gelisah. Meskipun semangat nasionalisme meluap, ada pula rasa gelisah di tengah rakyat. Trikora berarti kemungkinan perang besar. Banyak orang tua mulai memikirkan anak-anak mereka yang mungkin dipanggil untuk berangkat. Para ibu di kampung menatap langit malam dengan doa, memohon agar Tuhan melindungi bangsa dari pertumpahan darah. Namun kegelisahan itu tidak menyurutkan tekad. Di banyak kota, ribuan pemuda mendaftarkan diri menjadi sukarelawan. Mereka rela meninggalkan sekolah, pekerjaan, bahkan keluarga untuk satu cita-cita: melihat sang merah putih berkibar di tanah Papua. Lagu-lagu perjuangan menggema di radio. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau yang dinyanyikan dengan penuh haru. Trikora telah menjadi roh kolektif yang merasuk ke dalam setiap sendi kehidupan bangsa. Dampak langsung pada Belanda. Pengumuman Trikora mengguncangkan Belanda. Pemerintah di Den Haag terkejut dengan keberanian Soekarno. Mereka tahu, jika benar-benar terjadi konfrontasi, posisi Belanda di Papua Barat akan sulit dipertahankan. Militer Belanda memperkuat pos-pos di Biak, Fak-Fak, dan Manokwari. Kapal perang kelas fregat dikerahkan, jet-jet tempur Hawker Hunter disiagakan, dan marinir Belanda disebar di beberapa titik strategis. Mereka berusaha menunjukkan bahwa Belanda tidak akan mundur begitu saja. Tetapi semangat itu segera diuji. Tekanan internasional semakin kuat, dan keberanian Indonesia membuat Belanda kehilangan simpati sebagian besar negara Asia Afrika yang mendukung dekolonisasi. Api yang membara. Bagi Indonesia, Trikora bukan sekedar strategi politik, ia adalah panggilan sejarah. Dari pidato Bung Karno malam itu di Yogyakarta, lahirlah sebuah komando yang mengguncangkan hati bangsa. Di mata rakyat, Trikora berarti janji bahwa Indonesia tidak akan pernah berhenti sebelum seluruh tanah air bersatu.
Di mata militer, Trikora adalah tantangan yang harus dijawab dengan keberanian dan strategi. Dan di mata dunia, Trikora adalah tanda bahwa bangsa muda bernama Indonesia siap berdiri tegak, bahkan menantang bekas penjajahnya dalam pertempuran terbuka. Api perjuangan kini menyala, suasana bangsa bergolak, penuh semangat sekaligus kekentesan. Sejarah sedang menunggu langkah berikutnya. Setelah Gema Trikora diumumkan di Yogyakarta pada 19 Desember 1961, seluruh Indonesia seakan berubah menjadi sebuah panggung raksasa yang dipenuhi semangat perjuangan. Tidak ada waktu untuk ragu. Komando telah jelas. Negara ini harus menyiapkan diri untuk sebuah konfrontasi militer melawan Belanda, kekuatan kolonial lama yang masih bercokol di bumi Papua Barat. Mobilisasi nasional. Keesokan hari setelah pidato Trikora, pemerintah mengumumkan mobilisasi umum. Surat kabar menampilkan foto Bung Karno dengan tulisan besar, "Bangkitlah, bela Irian Barat." Radio Republik Indonesia tak henti-hentinya menyiarkan seruan mobilisasi, menyampaikan instruksi bagi rakyat untuk bersiap jika dipanggil. Di markas-markas militer, suasana berubah drastis. Tentara berbaris lebih rapat, latihan digelar siang dan malam. Jalan-jalan kota besar dipenuhi oleh pasukan yang berlatih tempur. Barisan pemuda berlatih membawa senapan kayu, sementara kelompok perempuan menyiapkan logistik dan perawatan medis. Di desa-desa, orang-orang mendirikan pos gotong royong untuk mengumpulkan beras, gula, pakaian, bahkan hewan ternak yang disumbangkan bagi perjuangan. Tidak sedikit keluarga yang dengan bangga melepas anaknya untuk menjadi sukarelawan. Mereka tahu, mungkin anak itu tidak akan kembali, tetapi nama mereka akan tercatat dalam perjuangan bangsa. Modernisasi Angkatan Perang. Di balik semangat rakyat, langkah paling nyata adalah modernisasi militer Indonesia. Soekarno memahami bahwa berhadapan dengan Belanda membutuhkan kekuatan nyata, bukan sekedar semangat. Karena itu, hubungan erat dengan Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur dimanfaatkan sepenuhnya. Sejak 1960, Indonesia telah menerima gelombang bantuan persenjataan modern. Kini, setelah Trikora, pengiriman itu dipercepat. TNI AU diperkuat dengan jet tempur MiG-17 Fresco, MiG-19 Farmer, dan MiG-21 Fisbet, pesawat supersonik yang bahkan melampaui banyak pesawat barat saat itu. Indonesia juga menerima pembom strategis Tupolev T-16 lengkap dengan rudal jelajah KS-1 Komet. Ini menjadikan TNI AU salah satu kekuatan udara terkuat di belahan selatan dunia. TNI AL mempersiapkan pasukan elit, RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, dan KKO, Korps Komando Operasi, Cikal Bakal Marinir. Mereka dilatih untuk melakukan operasi infiltrasi, mendarat diam-diam di hutan Papua Barat, dan melakukan sabotase terhadap instalasi Belanda. Tidak hanya itu, Indonesia juga membangun pangkalan militer baru. Biak, Morotai, Ambon, dan Makassar dijadikan titik persiapan. Bandara militer diperluas, pelabuhan dipenuhi kapal, dan gudang senjata dijejali amunisi. Sementara itu, gelombang sukarelawan terus berdatangan. Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, hingga perguruan tinggi di Makassar dan Medan mendaftar. Mereka dilatih dasar militer siap jika dipanggil ke garis depan. Kisah heroik banyak bermunculan. Seorang pemuda dari Jawa Tengah misalnya menjual sawah keluarganya untuk membiayai keberangkatannya sebagai sukarelawan. Seorang ibu di Sulawesi mengirimkan 2 anak laki-lakinya sekaligus dengan pesan sederhana, "Bawalah merah putih ke tanah Papua." Lagu-lagu perjuangan baru lahir. Seniman menggubah syair tentang Irian Barat. Penyair menulis puisi yang disiarkan di radio. Semangat itu menjalar ke seluruh negeri. Operasi rahasia dan intelijen. Di balik gemuruh persiapan terbuka, operasi intelijen juga berjalan. Dinas Rahasia Indonesia mulai menyusupkan agen ke Papua Barat. Mereka menyamar sebagai nelayan, pedagang, atau buruh pelabuhan. Tugas mereka mengumpulkan informasi tentang posisi pasukan Belanda, jalur patroli, dan kondisi rakyat Papua. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Belanda berusaha keras menarik simpati rakyat Papua dengan pembangunan sekolah, rumah sakit, dan program Papuanisasi, yaitu memberikan jabatan pemerintahan kepada orang asli Papua. Namun banyak pula rakyat Papua yang diam-diam menyambut baik infiltrasi pejuang Indonesia karena mereka merasa bagian dari tanah air yang sama. Informasi dari intelijen itu menjadi bekal berharga bagi rencana militer besar, Operasi Jayawijaya, rencana penyerangan langsung ke jantung pertahanan Belanda di Papua Barat.
Ketegangan internasional. Persiapan militer Indonesia tidak luput dari perhatian dunia. Amerika Serikat mulai cemas. Washington khawatir bahwa jika perang pecah, Uni Soviet akan semakin memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara melalui Indonesia. CIA mengirim laporan bahwa Indonesia kini memiliki kekuatan udara dan laut yang mampu menandingi bahkan melampaui negara-negara tetangganya. Dalam salah satu laporan rahasia, seorang analis menulis, Indonesia is becoming the strongest military power in the region, with Soviet equipment unmatched by Western allies here. Belanda di sisi lain merasa semakin terpojok. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kolonial semata. Tekanan dari Amerika dan sekutu NATO membuat mereka dilema. Apakah terus mempertahankan Papua dengan resiko perang besar atau duduk di meja perundingan? Soekarno sebagai Panglima Revolusi. Di tengah semua persiapan, sosok Soekarno tampil bukan hanya sebagai presiden, tetapi sebagai panglima moral bangsa. Ia sering mendatangi barak militer, menyapa para tentara, bahkan ikut mencoba naik jet tempur dan kapal selam. Adegan itu selalu menjadi berita utama, menambah semangat rakyat dan pasukan. Soekarno berpidato di hadapan ribuan sukarelawan. Saudara-saudara, kalian bukan hanya tentara Indonesia, kalian adalah anak-anak revolusi. Irian Barat menunggu kita, kibarkan merah putih di sana dan tunjukkan bahwa bangsa ini tidak pernah tunduk. Pidato itu disambut dengan teriakan merdeka yang mengguncang udara. Para pemuda yang mendengarnya berjanji akan maju sampai titik darah penghabisan. Meningkatnya ketegangan. Namun di balik semangat itu, ada juga rasa genting. Persenjataan memang modern, tetapi koordinasi masih menjadi tantangan. Indonesia harus menyatukan 3 matra, darat, laut, udara, dalam operasi terpadu yang masih baru bagi militer muda ini. Belanda terus memantau dengan satelit intelijen dan kapal pengintai. Bentrokan kecil mulai terjadi di laut. Kapal patroli Indonesia dan Belanda saling berhadapan menegaskan bahwa perang besar tinggal menunggu waktu. Di Jakarta, Soekarno semakin yakin konfrontasi ini adalah ujian besar bagi Indonesia. Ia menulis dalam catatan pribadinya, Irian Barat bukan hanya tanah, ia adalah simbol harga diri bangsa. Jika kita gagal, seluruh dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang bisa dipermainkan. Jika kita berhasil, kita akan dihormati. Menuju operasi besar. Kini semua mata tertuju pada Papua Barat. Jet-jet tempur menderu di langit, kapal selam menyelam di kedalaman laut, dan pasukan khusus bersiap di pangkalan rahasia. Sejarah sedang menyiapkan babak berikutnya. Pertemuan tak terindahkan antara Indonesia dan Belanda di medan perang. Trikora telah menjadi kenyataan dan persiapan besar-besaran ini adalah buktinya. Setelah persiapan besar-besaran digelar, langkah berikutnya yang paling krusial adalah menentukan strategi. Bung Karno sudah jelas, Irian Barat harus direbut. Tetapi bagaimana caranya? Dengan serangan besar-besaran yang frontal? Atau dengan cara perlahan melalui infiltrasi pasukan kecil? Di ruang-ruang rapat markas besar TNI, para jenderal dan perwira tinggi duduk mengitari peta besar Papua Barat. Di atas meja kayu panjang itu, garis-garis pantai, hutan rimba dan pegunungan Jayawijaya tampak seakan hidup. Setiap tanda merah adalah posisi tentara Belanda, setiap garis biru adalah jalur patroli laut, dan lingkaran hijau adalah titik yang bisa dijadikan lokasi pendaratan pasukan Indonesia. Suasana rapat begitu tegang. Beberapa perwira mengusulkan operasi besar, serangan amfibi dan udara serentak, yang akan melumpuhkan pertahanan Belanda dalam satu gebrakan. Tetapi ada pula yang menekankan risikonya. Belanda memiliki armada udara yang cukup modern, termasuk pesawat tempur Hawker Hunter. Jika serangan frontal gagal, Indonesia bisa kehilangan banyak pasukan sekaligus. Akhirnya, diputuskanlah sebuah strategi berlapis. Operasi infiltrasi untuk melemahkan pertahanan Belanda terlebih dahulu, sambil menyiapkan Operasi Jayawijaya, sebuah rencana serangan besar-besaran yang akan dilaksanakan jika diplomasi gagal total. Operasi infiltrasi. Operasi infiltrasi berarti menyusupkan pasukan kecil ke wilayah Papua Barat secara diam-diam. Mereka diturunkan dengan parasut di tengah hutan atau mendarat menggunakan kapal kecil di pantai terpencil. Tugas mereka, membangun kontak dengan rakyat setempat,
menghancurkan jalur komunikasi Belanda dan mengibarkan merah putih di tanah Papua sebagai simbol bahwa Indonesia sudah hadir di sana. Pasukan RPKAD atau Cikal Bakal Kopassus dan KKO Marinir menjadi tulang punggung operasi ini. Mereka dilatih keras di medan berat, mulai dari hutan Kalimantan sampai pesisir Sulawesi agar terbiasa dengan kondisi Papua yang liar. Salah satu operasi pertama dilakukan pada awal 1962. Sebuah kelompok kecil pasukan diterjunkan di pedalaman Fak-Fak. Malam itu, pesawat Dakota melayang di kegelapan, dan satu persatu pasukan meloncat ke udara. Parasut putih terbuka bagai bunga malam. Mereka mendarat di hutan rimba, lalu segera menghilang ke dalam kegelapan pepohonan. Di sana, mereka harus bertahan hidup dengan peralatan minim, hanya membawa senjata, radio kecil, dan perbekalan beberapa hari. Mereka harus mencari makan dari hutan, menyusuri sungai, dan bergerak diam-diam menghindari patroli Belanda. Misi ini penuh resiko. Jika tertangkap, nyawa mereka hampir pasti melayang. Tetapi beberapa operasi berhasil. Di sejumlah desa Papua, rakyat terkejut sekaligus terharu melihat tentara Indonesia hadir. Mereka menyambut dengan hati-hati, lalu ikut menyembunyikan para pejuang. Ada pula yang diam-diam membantu membawa kabar ke kampung lain, bahwa merah putih sudah berkibar di hutan Papua. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa pasukan infiltrasi tertangkap atau gugur dalam baku tembak dengan marinir Belanda. Tetapi setiap tetes darah yang tumpah justru menambah keyakinan bahwa perjuangan ini tidak bisa dihentikan. Peran intelijen. Selain operasi militer, intelijen memainkan peran besar. Agen-agen Indonesia menyusup ke kota-kota Papua seperti Hollandia atau kini Jayapura dan Biak. Mereka berpura-pura sebagai nelayan atau pedagang, mengamati pergerakan tentara Belanda, mencatat nomor kapal perang hingga menghitung jumlah pesawat di landasan. Informasi itu dikirim dengan kode rahasia melalui radio gelombang pendek. Di Jakarta, laporan-laporan itu menjadi bahan utama dalam rapat strategis. Setiap detail posisi Belanda bisa berarti hidup atau mati bagi pasukan yang dikirim. Salah satu laporan penting datang pada Maret 1962, ketika intelijen melaporkan bahwa Belanda mulai mengerahkan pasukan tambahan ke Biak. Laporan itu membuat TNI AL mempertegat patroli dan menyiapkan kapal selam untuk mengintai jalur laut di sekitar sana. Tekanan psikologis. Strategi Indonesia bukan hanya mengandalkan senjata. Bung Karno tahu, perang saraf dan tekanan psikologis bisa sama efektifnya. Radio Republik Indonesia mulai menyiarkan propaganda ke Papua Barat dengan siaran khusus berbahasa Melayu Papua. Isinya adalah ajakan untuk bergabung dengan Indonesia disertai lagu-lagu perjuangan. Suara penyiar terdengar penuh semangat. Saudara-saudara di Irian, kami datang, merah putih akan segera berkibar di tanahmu. Bersiaplah karena sebentar lagi kita akan bersatu dalam Indonesia Raya. Siaran itu membuat tentara Belanda gelisah. Mereka tahu semangat rakyat Papua mulai terbelah. Ada yang tertarik dengan janji Indonesia, ada pula yang tetap setia pada Belanda. Tetapi yang pasti, perang saraf ini membuat suasana semakin panas. Peran Soekarno di balik strategi. Di balik semua itu, Soekarno memegang kendali politik dan moral. Ia bukan sekedar memberi perintah, melainkan juga mengatur irama strategi. Bung Karno sering menekankan bahwa operasi militer harus berjalan beriringan dengan diplomasi. Kita berjuang dengan dua tangan, satu tangan menggenggam senjata, satu tangan menggenggam diplomasi. Jika Belanda masih keras kepala, kita hantam dengan keduanya, ujarnya dalam rapat kabinet. Ia juga rajin memotivasi pasukan. Dalam kunjungan ke pangkalan militer di Makassar, Bung Karno naik ke atas tank dan berpidato dengan suara bergetar. Saudara-saudara, tentara revolusi, ingatlah, kalian bukan hanya tentara Indonesia, kalian adalah prajurit Asia Afrika. Dunia sedang menyaksikan kita. Jangan pernah mundur sebelum merah putih berkibar di Irian Barat. Pidatonya selalu membakar semangat, membuat pasukan merasa mereka bukan sekedar tentara biasa, melainkan bagian dari sejarah besar dunia. Sementara itu Belanda semakin terdesak. Operasi infiltrasi Indonesia membuat mereka harus menyebar pasukan di banyak titik. Biaya militer meningkat drastis.
Di Parlemen Den Haag, suara-suara kritis mulai muncul. Apakah masuk akal mempertahankan Papua Barat dengan resiko perang melawan 100 juta rakyat Indonesia? Tetapi militer Belanda tidak mau menyerah. Mereka justru memperkuat pertahanan udara dan laut sambil berharap dukungan dari Amerika Serikat. Namun, Washington mulai berubah sikap. Tekanan Uni Soviet yang mendukung Indonesia membuat AS khawatir konflik ini akan semakin memanas. Di Jakarta, rencana besar bernama Operasi Jayawijaya semakin matang. Rencana ini adalah klimaks dari seluruh strategi militer Indonesia, sebuah serangan besar yang akan melibatkan ribuan pasukan, kapal perang, jet tempur, dan bahkan pembom strategis. Namun Bung Karno dan para jenderal sadar, operasi sebesar ini hanya bisa dilakukan sekali. Jika gagal, akibatnya fatal bagi Indonesia. Karena itu, infiltrasi dan operasi rahasia harus terus dilakukan untuk melemahkan Belanda sebelum serangan pamungkas diluncurkan. Di hutan-hutan Papua, pasukan kecil terus bergerak. Di laut, kapal selam Indonesia membayangi kapal Belanda. Di udara, jet-jet MiG mulai melakukan patroli jarak jauh. Seluruh negeri menunggu dengan tegang, seakan-akan napas bangsa tertahan menanti detik ketika merah putih benar-benar akan dikibarkan di tanah Papua. Awal tahun 1962, udara di langit Papua Barat dipenuhi ketegangan. Operasi infiltrasi Indonesia yang semakin gencar akhirnya berbuah benturan nyata dengan pasukan Belanda. Untuk pertama kalinya, sejak Trikora diumumkan, suara tembakan dan ledakan benar-benar menggema di tanah Papua. Misi infiltrasi yang menjadi baku tembak. Salah satu misi infiltrasi besar dilakukan pada Februari 1962. Puluhan pasukan KKO, Korps Komando Operasi, kini Marinir, dikerahkan untuk mendarat di wilayah Fak-Fak melalui laut. Mereka menggunakan kapal-kapal kecil yang berlayar dalam kegelapan malam, menghindari radar Belanda. Awalnya, misi berjalan mulus. Pasukan berhasil mencapai pantai sepi lalu menyusup ke hutan rimba. Mereka bergerak diam-diam, mencari posisi untuk mengibarkan merah putih sekaligus menyerang pos Belanda. Namun, nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, patroli marinir Belanda yang dipersenjatai senapan otomatis mendeteksi gerakan mereka. Baku tembak pun tak terhindarkan. Suara rentetan peluru menghancurkan kesunyian hutan malam. Pasukan KKO melawan dengan gagah berani meski jumlah mereka kalah banyak. Beberapa prajurit gugur, sebagian tertangkap, tetapi ada juga yang berhasil lolos dan kembali bersembunyi di hutan. Berita bentrokan itu segera sampai ke Jakarta. Radio Belanda menyebut pasukan infiltrasi Indonesia sebagai penyusup ilegal. Sementara surat kabar Indonesia menyebut mereka pahlawan pertama yang menyalakan api perlawanan di bumi Papua. Pertempuran Laut Aru. Namun bentrokan paling dramatis terjadi di Laut Aru pada 15 Januari 1962. 3 kapal torpedo TNI AL, RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau dikerahkan untuk mendukung operasi infiltrasi pasukan ke Kaimana. Malam itu, laut tenang, bintang berkilauan, dan kapal-kapal Indonesia bergerak senyap menuju titik pendaratan. Tetapi, Belanda sudah mencium gerakan ini. Armada mereka, termasuk kapal fregat modern HNLMS Everson dan pesawat patroli, segera mengejar. Sekitar pukul 21.00, kontak senjata pecah. Meriam kapal Belanda meledak, menghantam laut dengan dentuman keras. Kapal-kapal torpedo Indonesia yang lebih kecil mencoba bermanuver cepat menembakkan torpedo balasan. Namun, perbedaan teknologi dan kekuatan sangat terasa. RI Macan Tutul, kapal yang dikomandoi oleh Komodor Yosudarso, terkena tembakan langsung. Api membakar dek kapal, sementara suara dentuman terus memekakan telinga. Dalam kekacauan itu, Yosudarso tetap berdiri tegak di anjungan, berteriak lantang melalui radio, "Kobarkan semangat pertempuran, jangan mundur, lebih baik tenggelam daripada menyerah." Detik berikutnya, sebuah ledakan besar menghantam Macan Tutul. Air laut yang gelap segera menelan kapal itu bersama komandannya.
Yosudarso gugur sebagai pahlawan Laut Aru, meninggalkan pesan abadi, tabah sampai akhir. Kabar tragedi Laut Aru mengguncangkan Indonesia. Bung Karno dengan mata berkaca-kaca menyebut Yosudarso sebagai martir revolusi, simbol keberanian bangsa. Rakyat di seluruh negeri mengheningkan cipta, sementara para sukarelawan berbondong-bondong mendaftar lebih banyak lagi. Pasukan parasut di tanah Papua. Selain laut, bentrokan juga terjadi di udara. Pada Maret 1962, sekelompok pasukan RPKAD diterjunkan dengan parasut di pedalaman Papua. Mereka mendarat di hutan lebat, berusaha melakukan sabotase terhadap jalur komunikasi Belanda. Namun, Belanda segera mengirim pasukan patroli untuk mengejar. Di tengah hutan yang sunyi, baku tembak jarak dekat pun pecah. Dentuman senjata bercampur dengan suara burung-burung hutan yang terkejut. Para prajurit Indonesia bertempur habis-habisan meski terjebak di medan asing yang penuh rawa dan sungai. Beberapa berhasil lolos, berbaur dengan penduduk Papua yang diam-diam memberi bantuan. Tetapi ada pula yang gugur di medan tempur. Namanya kemudian tercatat sebagai pejuang Trikora yang berani. Reaksi dunia. Bentrokan-bentrokan di lapangan ini membuat dunia internasional semakin waspada. Koran-koran di Eropa dan Amerika memberitakan konfrontasi Indonesia-Belanda seolah perang besar sudah di ambang pintu. Washington khawatir jika konflik berlanjut, Uni Soviet akan mengirim kapal perang dan pesawat pembom untuk membantu Indonesia yang bisa memicu perang skala global. Karena itu, Amerika mulai mendesak Belanda agar membuka jalur perundingan. Di sisi lain, bentrokan militer ini justru menaikkan posisi tawar Indonesia. Dunia melihat betapa seriusnya bangsa muda ini dalam memperjuangkan Irian Barat. Semangat rakyat yang tak padam. Meski korban berjatuhan, semangat rakyat Indonesia tidak padam, malah justru semakin membara. Setiap kali berita gugurnya seorang prajurit diumumkan, rakyat merespon dengan doa dan tekad lebih kuat. Di desa-desa, masyarakat mengadakan doa bersama untuk para pejuang Trikora. Di sekolah-sekolah, anak-anak menyanyikan lagu perjuangan dengan penuh semangat. Di kota-kota besar, ribuan sukarelawan terus berdatangan memadati markas perekrutan. Bung Karno tahu bahwa bentrokan ini adalah ujian. Ia berkata dalam sebuah pidato setelah tragedi Laut Aru, "Saudara-saudara, janganlah kita bersedih. Yosudarso dan kawan-kawan tidak mati. Mereka hidup dalam jiwa kita. Mereka hidup dalam semangat revolusi. Selama merah putih belum berkibar di Irian Barat, perjuangan ini tidak akan berhenti." Pidato itu membuat rakyat menangis haru, tetapi juga bangga. Ketegangan menuju klimaks. Bentrokan di lapangan hanyalah awal. Belanda semakin sadar bahwa mereka menghadapi musuh yang tak bisa diremehkan. Indonesia pun semakin yakin bahwa kemenangan bisa dicapai meski dengan pengorbanan. Sementara itu, di markas besar TNI, peta Papua Barat terus dipenuhi tanda-tanda baru. Lokasi bentrokan, jalur patroli Belanda, dan rencana infiltrasi berikutnya ditandai dengan tinta merah. Semua ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, yakni Operasi Jayawijaya, serangan pamungkas yang disiapkan untuk menghancurkan pertahanan Belanda. Di tanah Papua, bau mesir masih terasa. Di laut, riak ombak masih menyimpan cerita tentang kapal yang tenggelam. Dan di udara, parasut-parasut putih masih melayang, membawa pasukan yang siap berkorban. Bentrokan di lapangan telah menegaskan satu hal. Indonesia tidak main-main. Trikora bukanlah sekedar kata-kata, melainkan darah, keringat, dan nyawa yang dipertaruhkan demi satu cita-cita. Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah berbagai benturan bersenjata di laut, udara, dan darat, pada awal tahun 1962, Bung Karno dan para pemimpin Indonesia menyadari bahwa perjuangan Trikora bukan hanya soal peluru dan mesiu. Ada medan lain yang tak kalah penting. Perang saraf dan diplomasi internasional. Jika operasi militer adalah otot bangsa, maka diplomasi adalah otak dan lidahnya. Bung Karno tahu bahwa tanpa dukungan dunia, perjuangan merebut Irian Barat
bisa dianggap sebagai agresi. Karena itu, Indonesia memainkan strategi ganda, terus menekan Belanda dengan aksi militer, sambil menggiring opini global agar simpati dunia jatuh ke pihak Indonesia. Diplomasi Bung Karno di dunia. Bung Karno memanfaatkan pengaruhnya di dunia internasional, terutama di kalangan negara-negara gerakan non-blok. Pada konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955, ia telah menanam benih solidaritas anti-kolonial. Kini, saat Trikora berkobar, ia menuai hasilnya. Mesir, India, Yugoslavia, Ghana, dan banyak negara Asia Afrika segera menyatakan dukungan moral bagi Indonesia. Mereka melihat perjuangan merebut Irian Barat bukan sekadar konflik lokal, melainkan bagian dari perlawanan global terhadap kolonialisme. Bung Karno bahkan menyebut Irian Barat sebagai bagian tubuh Indonesia yang masih dicengkram kolonialis. Dalam pidato-pidatonya di forum internasional, ia dengan lantang mengecam Belanda yang masih ingin mempertahankan wilayah jajahan di abad ke-20. Saudara-saudara di dunia, ujar Bung Karno di sebuah forum PBB, apakah kita akan membiarkan kolonialisme bercokol di tanah air kita? Tidak, kami akan melawan dengan segala cara, baik dengan kata-kata maupun dengan peluru. Pidato semacam ini menggema luas, memaksa dunia untuk memandang serius masalah Irian Barat. Peran Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat merasa terjepit. Di satu sisi, Belanda adalah sekutu NATO yang harus dilindungi. Tetapi di sisi lain, Washington takut jika Indonesia didorong terlalu jauh, Bung Karno akan semakin dekat dengan Uni Soviet. Sejak awal Trikora, Uni Soviet memang telah memasok Indonesia dengan persenjataan modern, pesawat MiG-21, kapal selam Whiskey Class, hingga kapal penjelajah besar KRI Irian. Dukungan ini membuat Indonesia menjadi kekuatan militer regional yang patut diperhitungkan. CIA melaporkan bahwa jika perang terus berlanjut, Uni Soviet bisa saja mengirimkan kapal induk atau bahkan pembom jarak jauh ke Pasifik yang akan mengancam pangkalan Amerika di Filipina dan Guam. Karena itu, Amerika memutuskan mengambil jalan tengah, mendorong Belanda agar berunding dengan Indonesia. John F. Kennedy, Presiden Amerika saat itu, menugaskan diplomat ulungnya Ellsworth Bunker untuk menjadi mediator. Maka lahirlah yang kemudian dikenal sebagai Rencana Bunker, sebuah proposal jalan keluar damai dari konflik Irian Barat. Rencana Bunker. Inti dari Rencana Bunker adalah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA, sebuah badan sementara PBB yang kemudian akan menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia. Dalam jangka waktu tertentu, rakyat Papua akan diberi kesempatan melakukan penentuan pendapat atau PEPERA untuk menegaskan pilihannya. Bagi Belanda, rencana ini terasa pahit. Tetapi tekanan militer Indonesia dan desakan Amerika membuat mereka tak punya banyak pilihan. Di sisi lain, Indonesia menyambut baik meski tetap curiga. Bung Karno tahu perang habis-habisan bisa saja dimenangkan Indonesia, tetapi resikonya terlalu besar. Korban jiwa, keruntuhan ekonomi, dan potensi perang dunia. Karena itu, diplomasi menjadi senjata yang sama pentingnya dengan meriam. Perang saraf di dalam negeri. Selain diplomasi luar negeri, perang saraf juga dimainkan di dalam negeri. Radio Republik Indonesia atau RRI setiap hari menyiarkan berita-berita kemenangan pasukan Trikora, meskipun terkadang dibumbuli dramatisasi. Tujuannya jelas, membakar semangat rakyat sekaligus melemahkan moral Belanda. Surat Kabar Nasional menampilkan foto-foto prajurit gagah berani, wajah-wajah sukarelawan, dan pidato Bung Karno yang berapi-api. Di sisi lain, media internasional mulai menyoroti penderitaan Belanda yang terdesak di Papua, sehingga opini publik dunia semakin berpihak kepada Indonesia. Poster-poster dengan slogan "Bebaskan Irian Barat", "Sekali merdeka, tetap merdeka", hingga "Trikora jalan terus" menghiasi dinding-dinding kota.
Bahkan di sekolah-sekolah, anak-anak SD diajarkan lagu perjuangan khusus untuk Irian Barat. Perang Saras ini berhasil. Moral pasukan Indonesia tetap tinggi meski banyak korban jatuh. Sementara Belanda mulai merasakan tekanan psikologis. Peran Uni Soviet. Tidak bisa dibungkiri, tanpa Uni Soviet mungkin Indonesia kesulitan menekan Belanda. Dukungan militer besar-besaran dari Moskow membuat posisi Indonesia semakin kuat di meja perlindungan. Kapal penjelajah KRI Irian, bekas kapal perang Soviet yang sangat modern pada masanya, menjadi simbol betapa seriusnya Indonesia menyiapkan diri. Di pangkalan udara, pesawat-pesawat MiG-21 dan pembom Tu-16 berjajar gagah, menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Kabar intelijen mengatakan bahwa Belanda sangat khawatir jika KRI Irian benar-benar dikerahkan, mereka tak punya kapal sekuat itu di Pasifik. Ketakutan ini membuat Belanda semakin melunak dalam negosiasi. Ketegangan diplomatik. Meski ada rencana bunker, pernegosiasi tak berjalan mulus. Belanda masih coba mengulur waktu sementara Indonesia terus mendesak dengan operasi infiltrasi baru. Bung Karno sendiri berulang kali mengingatkan pasukannya, siapkan operasi Jaya Wijaya. Jika diplomasi gagal, kita akan gempur habis-habisan. Kalimat ini bukan ancaman kosong. Operasi Jaya Wijaya benar-benar sudah disiapkan dengan rencana pendaratan ribuan pasukan di Papua. Belanda tahu jika operasi itu diluncurkan, mereka akan kewalahan. Akhirnya, tekanan militer dan diplomasi bertemu pada satu titik. Belanda mulai bersedia menyerahkan Irian Barat melalui jalur PBB, dan Indonesia meski penuh curiga, setuju untuk menandatangani perjanjian. Suasana rakyat. Bagi rakyat Indonesia, kabar adanya jalur diplomasi menimbulkan perasaan campur aduk. Ada yang bersyukur karena perang besar bisa dihindari, tetapi ada juga yang kecewa karena merasa kemenangan militer sudah di depan mata. Di pasar-pasar, di warung kopi, hingga di halte bus, orang-orang membicarakan Irian Barat. Rakyat merasa seolah seluruh bangsa sedang bersatu dalam satu tujuan, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Bung Karno tahu betul bahwa semangat rakyat adalah energi utama. Ia terus mengobarkan api itu dalam setiap pidatonya. Kita tidak boleh berhenti, baik melalui perundingan atau perang. Irian Barat harus kembali kepada kita. Ingat, Irian Barat adalah harga mati. Menuju perjanjian New York, diplomasi dan perang saraf akhirnya mengarah pada satu momentum penting, yaitu perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Namun sebelum itu, dunia masih menunggu, apakah Indonesia benar-benar akan memilih meja perundingan atau akan menurunkan ribuan pasukan dalam operasi pamungkas. Benturan di lapangan telah menunjukkan keberanian, dan kini diplomasi siap menentukan akhir dari perjuangan panjang Trikora. Perjuangan panjang Trikora yang penuh dengan ledakan meriam, teriakan rakyat, serta manuver diplomasi internasional, akhirnya sampai pada sebuah titik penting. Perjanjian New York. Tanggal 15 Agustus 1962, dunia menyaksikan perwakilan Indonesia dan Belanda duduk bersama di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB, New York. Di sana, setelah berbulan-bulan ketegangan, perang saraf dan negosiasi sengit, sebuah dokumen yang kelak mengubah sejarah ditandatangani. Situasi menjelang perjanjian. Sebelum perjanjian, kondisi di lapangan semakin memanas. Operasi infiltrasi Indonesia di Papua semakin sering terjadi. Ratusan prajurit RPKAD, marinir, dan sukarelawan sudah berhasil masuk ke hutan-hutan Papua berhadapan langsung dengan pasukan Belanda. Di laut, meski RI Macan Tutul gugur bersama Komodor Yosudarso, semangat pasukan laut Indonesia tidak surut. Kapal-kapal perang Soviet buatan terbaru terus siaga di Samudra Pasifik. Di udara, pesawat-pesawat pembom Tu-16 dan jet MiG
masih melakukan patroli intimidatif. Belanda semakin terjepit. Mereka tahu jika Operasi Jayawijaya, rencana invasi besar-besaran Indonesia ke Papua dilaksanakan, pertahanan mereka akan kewalahan. Amerika Serikat melalui Presiden John F. Kennedy mendorong Belanda agar menerima jalan diplomasi. Washington khawatir jika perang berlanjut, Indonesia akan makin dekat dengan Uni Soviet, menciptakan poros baru kekuatan komunis di Asia Tenggara. Isi Perjanjian New York. Perjanjian New York menghasilkan kesepakatan penting. 1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority, UNTA, otoritas sementara PBB mulai 1 Oktober 1962. 2. UNTA akan memerintah sementara Papua Barat sambil mempersiapkan transisi kepada Indonesia. 3. Pada 1 Mei 1963, UNTA akan secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. 4. Indonesia berkewajiban untuk mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Papua sebelum akhir 1969, agar rakyat Papua bisa menentukan nasibnya tetap bersama Indonesia atau lepas. Reaksi di Indonesia. Kabar penandatanganan Perjanjian New York disambut gempa gempita di tanah air. Di Jakarta, ribuan orang turun ke jalan merayakan kemenangan diplomasi. Spanduk-spanduk bertuliskan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi berkibar di mana-mana. Radio Republik Indonesia alias RRI menyiarkan berita itu berulang-ulang menegaskan bahwa perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil nyata. Di sekolah-sekolah, guru mengumumkan kabar gembira kepada murid-murid yang serentak bersorak, seolah Papua sudah benar-benar kembali. Bagi Bung Karno, perjanjian ini adalah puncak dari strategi ganda, kombinasi antara tekanan militer dengan diplomasi internasional. Ia tahu, tanpa kekuatan bersenjata Belanda tak akan pernah mau berunding. Tapi tanpa diplomasi, perang bisa menjadi bumerang besar. Serah terima pertama, UNTA masuk Papua. Pada 1 Oktober 1962, bendera Belanda diturunkan di Papua, digantikan dengan bendera PBB. Otoritas sementara bernama UNTA mulai mengambil alih. Bagi rakyat Papua, momen itu terasa aneh. Sebagian masih bingung dengan politik besar yang dimainkan di luar tanah mereka. Namun kehadiran pasukan internasional memberi tanda bahwa perubahan besar sudah dekat. Pasukan Belanda perlahan-lahan mulai meninggalkan tanah Papua. Banyak yang pulang dengan hati berat, sebab sebagian dari mereka telah tinggal di sana bertahun-tahun. Serah terima kedua, Indonesia ambil alih. Pada 1 Mei 1963, bendera merah putih akhirnya berkibar di tanah Papua. UNTA secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Upacara itu berlangsung khidmat di Jayapura, yang saat itu masih disebut Hollandia. Perwakilan PBB hadir, pejabat UNTA berdiri di samping, sementara pasukan TNI dengan gagah mengibarkan merah putih di hadapan rakyat. Teriakan merdeka menggema. Para prajurit TNI yang bertugas merasa haru. Mereka tahu, perjuangan bertahun-tahun telah membuahkan hasil nyata. Papua kini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sikap Bung Karno. Bung Karno menyambut serah terima itu dengan penuh kebanggaan. Dalam pidato resminya ia berkata, "Hari ini, Irian Barat benar-benar telah kembali ke tubuh Indonesia. Inilah pelaksanaan Trikora. Inilah bukti bahwa bangsa yang bersatu dengan keberanian, dengan tekad, bisa merebut haknya kembali." Pidatonya membakar semangat nasionalisme. Bagi banyak orang Indonesia, momen itu adalah kemenangan moral sekaligus pembuktian bahwa kemerdekaan Indonesia benar-benar tuntas. Tantangan pasca integrasi. Meski Irian Barat resmi masuk ke Indonesia,
Perjuangan belum selesai. Pepera yang dijanjikan 1969 masih menjadi pekerjaan besar. Belanda berharap Pepera akan menghasilkan suara untuk memisahkan Papua. Sementara Indonesia yakin rakyat Papua akan memilih bergabung. Di sisi lain, dinamika politik dan sosial di Papua sendiri belum stabil. Tidak semua rakyat mengerti mengapa Belanda pergi dan Indonesia masuk. Ada yang menyambut dengan sukacita, ada juga yang bingung atau bahkan menolak. Bagi Bung Karno, tantangan berikutnya adalah membangun Papua agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa ikatan dengan Jakarta tetap kuat. Makna Perjanjian New York. Perjanjian New York bukan hanya akhir dari konflik bersenjata Indonesia-Belanda, melainkan juga sebuah tonggak penting diplomasi Indonesia. Dunia menyaksikan bahwa Indonesia mampu memadukan kekuatan militer dengan kecerdikan diplomasi untuk mencapai tujuan nasional. Bagi Belanda, meski pahit, mereka akhirnya harus menerima kenyataan bahwa era kolonialisme sudah berakhir. Bagi Amerika Serikat, keberhasilan ini sekaligus mencegah Indonesia jatuh sepenuhnya ke pangkuan Uni Soviet. Dan bagi Indonesia, kemenangan ini menegaskan pesan besar Bung Karno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Setelah bendera merah putih berkibar pada 1 Mei 1963 dan Papua resmi masuk ke dalam pangkuan Indonesia, perjuangan Trikora seolah telah mencapai puncaknya. Namun, sejarah mencatat, masih ada satu babak penting yang belum selesai. Penentuan pendapat rakyat, Pepera, tahun 1969. Inilah momentum yang menentukan apakah Papua benar-benar menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk selamanya atau justru memilih jalan lain. Latar belakang Pepera. Pepera lahir dari kesepakatan dalam Perjanjian New York 1962. Indonesia berjanji kepada dunia internasional, terutama PBB, bahwa rakyat Papua akan diberi kesempatan untuk menyatakan pilihannya sendiri. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa sebelum akhir 1969, pemerintah Indonesia harus menyelenggarakan penentuan pendapat, sebuah mekanisme demokratis di mana rakyat Papua bisa memilih. 1. Tetap bergabung dengan Indonesia, atau 2. Memisahkan diri dan berdiri sendiri. Namun persoalannya tidak sederhana. Papua memiliki wilayah sangat luas, geografis sulit dengan ratusan suku dan bahasa. Jumlah penduduk masih kecil, tersebar di pegunungan, hutan, dan pantai. Menyelenggarakan pemungutan suara langsung seperti di negara maju jelas bukan hal mudah. Persiapan dan tantangan. Sejak awal 1960-an hingga menjelang 1969, Indonesia berusaha memperkuat pengaruhnya di Papua. Ribuan guru, tenaga kesehatan, dan pegawai negeri dikirim dari berbagai daerah. Pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas umum mulai digencarkan, meski masih terbatas. Namun, tidak semua berjalan mulus. Sebagian rakyat Papua masih menyimpan kerinduan pada masa Belanda. Karena saat itu, Belanda gencar mempromosikan rencana pembentukan negara Papua dengan bendera bintang kejora. Beberapa kelompok menolak integrasi dengan Indonesia, dan bahkan ada gerakan bersenjata yang mulai muncul di pegunungan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia berada dalam tekanan besar. Jika gagal melaksanakan Pepera, legitimasi integrasi Papua bisa dipertanyakan dunia internasional. Mekanisme Pepera. Akhirnya pada tahun 1969, pemerintah Indonesia bersama PBB menyepakati format pelaksanaan Pepera. Bukannya pemungutan suara langsung atau one man, one vote, melainkan menggunakan sistem musyawarah perwakilan. Artinya, sebanyak 1.025 wakil rakyat Papua dipilih dari berbagai distrik, suku, dan kelompok masyarakat. Mereka dikumpulkan dalam serangkaian musyawarah untuk menyatakan sikap, apakah bergabung dengan Indonesia atau tidak. Sistem ini disebut lebih sesuai dengan tradisi lokal Papua yang mengutamakan musyawarah adat, meski kemudian menuai banyak kontroversi. Proses pelaksanaan. Pepera berlangsung dari 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 di 8 wilayah besar Papua: Merauke, Wamena, Nabire, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura. Setiap kali musyawarah, para perwakilan duduk bersama di bawah pengawasan pejabat Indonesia dan perwakilan PBB.
Mereka kemudian diminta menyatakan sikap secara terbuka. Suasana musyawarah berlangsung formal, dengan upacara adat dan pernyataan sumpah. Sebagian perwakilan mengangkat tangan sambil berteriak lantang, "Tetap bersama Republik Indonesia." Hasil POPERA. Dari total 1025 perwakilan, seluruhnya menyatakan setuju untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Hasil ini diumumkan secara resmi pada 2 Agustus 1969 dan kemudian diserahkan kepada PBB. Pada 19 November 1969, Majelis Umum PBB menerima laporan hasil POPERA dengan suara mayoritas. Dengan demikian, secara hukum internasional, integrasi Papua ke Indonesia diakui dunia. Kontroversi. Meski sah secara hukum, POPERA 1969 tidak lepas dari kontroversi hingga kini. 1. Kritik dari luar negeri. Beberapa negara dan kelompok internasional menilai bahwa sistem musyawarah perwakilan tidak mencerminkan demokrasi penuh. Mereka berargumen bahwa one man, one vote seharusnya diterapkan. 2. Suara dari Papua. Sebagian tokoh Papua merasa POPERA dilakukan di bawah tekanan dan pilihan mereka tidak benar-benar bebas. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu akar gerakan pro-kemerdekaan Papua di era setelahnya. 3. Pembelaan Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kondisi Papua pada 1969 tidak memungkinkan untuk pemilu langsung. Dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan keterbatasan komunikasi, sistem musyawarah dianggap paling realistis. Selain itu, PBB sebagai pengawas telah menerima hasilnya. Dampak politik. Dengan diterimanya hasil POPERA di PBB, integrasi Papua ke Indonesia dianggap final secara internasional. Namun di dalam negeri, persoalan Papua tetap menyisakan pekerjaan besar. Pemerintah harus membangun Papua agar sejajar dengan wilayah lain. Harus ada upaya meyakinkan rakyat Papua bahwa mereka benar-benar bagian dari Indonesia. Pemerintah juga harus menghadapi munculnya gerakan separatis yang masih menolak hasil POPERA. Makna POPERA dalam sejarah Trikora. POPERA adalah bab terakhir dari Trikora. Jika Trikora dimulai dengan pidato Bung Karno di Yogyakarta tahun 1961, maka puncaknya adalah saat Papua benar-benar diakui dunia internasional sebagai bagian dari Indonesia pada 1969. Namun, bab ini juga sekaligus menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Integrasi secara hukum memang selesai, tetapi integrasi hati dan jiwa antara Papua dan Indonesia masih terus berproses hingga sekarang. Pidato Bung Karno tentang POPERA. Meskipun kesehatan Bung Karno mulai menurun di akhir 1960-an, ia tetap menyambut hasil POPERA dengan penuh semangat. Ia mengatakan, kini Irian Barat telah sah menjadi bagian dari Republik Indonesia, bukan saja de facto, tetapi juga de jure di mata dunia. Inilah penutup Trikora. Inilah kemenangan rakyat Indonesia seluruhnya. Pidato itu menegaskan bahwa perjuangan bertahun-tahun, dari pengorbanan Yosudarso di Laut Arafura hingga diplomasi keras di New York, tidak sia-sia. Kesimpulan, POPERA 1969 menandai babak terakhir dari perjuangan panjang merebut Papua. Dari sisi hukum internasional, Indonesia menang telak. Namun dari sisi sosial politik, masih banyak tantangan yang terus membayangi hingga kini. Trikora yang dimulai dengan kobaran semangat Bung Karno, berakhir dengan berkibarnya merah putih di seluruh Papua. Sah di mata dunia. Tetapi sejarah mencatat, perjuangan untuk menyatukan hati dan kesejahteraan rakyat Papua dengan seluruh bangsa Indonesia adalah cerita panjang yang masih terus berlangsung. POPERA 1969 telah menutup babak panjang perjuangan Trikora. Papua resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia, sah di mata hukum internasional. Namun, sejarah tidak berhenti di sana. Justru setelah bendera merah putih berkibar di bumi cenderawasih, babak baru dimulai. Babak membangun integrasi nyata, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Awal integrasi dan program pembangunan. Tahun-tahun awal setelah 1969 ditandai dengan upaya pemerintah pusat memperkuat posisi di Papua. Aparat pemerintahan sipil mulai dibentuk secara sistematis. Pembangunan infrastruktur dasar digalakan. Jalan raya, bandara perintis, sekolah, dan puskesmas. Guru, tenaga medis, serta aparat birokrasi dari berbagai daerah Indonesia dikirim ke Papua. Pemerintah berusaha menunjukkan bahwa bergabung dengan Indonesia membawa manfaat nyata. Namun,
tantangan begitu besar. Geografi Papua sulit, wilayah pegunungan terjal, akses terbatas, dan jumlah tenaga terdidik masih sangat sedikit. Munculnya gerakan perlawanan. Meski secara hukum internasional Papua telah sah menjadi bagian Indonesia, sebagian masyarakat Papua tidak serta-merta menerima integrasi itu. Pada awal 1970-an, muncul kelompok-kelompok yang menolak hasil PEPERA. Mereka merasa suara rakyat tidak benar-benar didengar. Dari sinilah kemudian berkembang Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang menyuarakan kemerdekaan Papua secara terbuka. OPM melakukan perlawanan bersenjata dari hutan dan pegunungan, menyerang pos-pos militer serta mengibarkan bendera bintang kejora sebagai simbol perlawanan. Pemerintah Indonesia merespons dengan operasi militer untuk menumpas gerakan ini. Bentrokan bersenjata pun terjadi di beberapa wilayah, terutama di pedalaman. Militerisasi dan dinamika sosial. Kehadiran militer di Papua semakin kuat pasca 1970-an. Di satu sisi, ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan. Namun di sisi lain, seringkali terjadi gesekan dengan masyarakat sipil. Tuduhan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap penduduk muncul dari berbagai laporan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Situasi ini menimbulkan luka sosial yang mendalam. Banyak orang Papua mulai memandang negara dengan rasa curiga. Bagi mereka, integrasi tidak hanya soal bendera, tetapi juga soal penghormatan terhadap identitas, budaya, dan martabat mereka. Ekonomi dan sumber daya alam. Pada era 1970-an, pemerintah Indonesia mulai membuka Papua untuk investasi besar, terutama di sektor pertambangan. Yang paling terkenal adalah masuknya perusahaan tambang raksasa Amerika, Freeport-McMoRan, yang mengelola tambang emas dan tembaga di Grasberg, Mimika. Dari sisi ekonomi nasional, ini adalah pencapaian besar. Papua menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, namun bagi banyak orang Papua, kehadiran Freeport menimbulkan rasa ketidakadilan. Lahan adat mereka diambil untuk tambang. Mereka merasa tidak mendapatkan manfaat langsung yang sebanding. Tenaga kerja lokal seringkali kalah bersaing dengan pekerja pendatang. Kesenjangan ekonomi inilah yang kemudian memperkuat rasa ketidakpuasan sebagian masyarakat Papua. Program integrasi sosial. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai program. Transmigrasi, ribuan keluarga dari Jawa, Sulawesi, dan daerah lain dipindahkan ke Papua untuk membuka lahan baru dan memperkuat integrasi. Pendidikan. Universitas negeri pertama di Papua, Universitas Cendrawasih, dikembangkan menjadi pusat pendidikan. Kesehatan, tenaga medis diperbanyak meski tetap belum sebanding dengan kebutuhan di pedalaman. Namun kebijakan transmigrasi memunculkan persoalan baru. Pendatang seringkali lebih cepat menguasai sektor perdagangan dan birokrasi, sehingga masyarakat asli merasa semakin tersisih di tanah mereka sendiri. Suara di forum internasional. Seiring berjalannya waktu, isu Papua juga terus bergema di forum internasional. Aktivis dan simpatisan Papua Merdeka mulai menyuarakan aspirasinya di luar negeri, terutama di kawasan Pasifik Selatan. Namun, Indonesia selalu menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari wilayah NKRI. Diplomasi internasional yang kuat membuat mayoritas negara tetap mengakui posisi Indonesia. Perubahan di era Orde Baru. Selama pemerintahan Presiden Soeharto 1966 sampai 1998, pendekatan terhadap Papua didominasi oleh dua hal, pembangunan dan pengamanan. Jalan raya, bandara, sekolah dan fasilitas modern terus dibangun. Namun militer juga tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga Papua. Bagi sebagian orang, pembangunan memang membawa perubahan. Kota-kota seperti Jayapura, Biak, dan Timika tumbuh pesat. Namun bagi sebagian lain, luka sosial dan politik akibat konflik bersenjata terus membekas. Refleksi pasca integrasi. Papua pasca 1969 bisa dilihat sebagai cerminan dua wajah. Wajah harapan, Papua masuk dalam NKRI, dibangun infrastruktur, menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia. Wajah gejolak, muncul perlawanan, rasa ketidakadilan dan konflik berkepanjangan yang terus menuntut solusi. Sejarah mencatat bahwa integrasi politik memang selesai lewat PEPERA, tetapi integrasi sosial, ekonomi dan budaya masih terus berjalan dengan jalan panjang dan berliku. Jika Trikora adalah sebuah kisah perjuangan, maka bab ini adalah epilog yang penuh renungan.
Trikora berhasil merebut Papua secara sah, tetapi mempertahankan dan menyatukan hati rakyat Papua adalah tugas yang jauh lebih berat. Generasi setelah Trikora mewarisi bukan hanya kemenangan, tetapi juga tantangan. Bagaimana memastikan Papua bukan sekedar wilayah Indonesia, tetapi benar-benar rumah bersama bagi seluruh rakyatnya. Epilog. Kini, ketika kita menatap kembali sejarah itu, kita melihat bahwa Trikora bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah api semangat yang terus menyala, memberi makna bagi perjuangan bangsa Indonesia hari ini dan esok. Papua adalah bagian dari Indonesia, bukan hanya dalam peta, tetapi juga dalam jiwa nasionalisme. Namun, tugas generasi penerus adalah memastikan bahwa Papua tidak hanya menjadi bagian dari Indonesia, tetapi juga merasa menjadi Indonesia. Sejarah telah memberi kita kemenangan. Kini saatnya memberi Papua keadilan, kesejahteraan, dan cinta. Itulah warisan sejati Trikora yang harus dijaga selamanya.